Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 6 ruang kolaborasi implementasi pembelajaran dalam UBD. Baik, kami akan membahas yang pertama perkenalan kelompok, yang kedua pengantar, yang ketiga pertanyaan, yang keempat adalah pembelajaran langsung, dan yang kelima pembelajaran terbimbing, dan yang keenam adalah kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama saya sendiri, Muhammad Saiful Gozi, kedua Nindya Aulia Pasha, ketiga Mutiara Madani, keempat Norliani, kelima Nabila Putri Endah, keenam Nur Hikmah, ketujuh Nada Nisrina, kedelapan Nur Awalia, kesembilan Nina Rahayu, dan yang terakhir Yulia Sri Ulfa. Pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran langsung atau kegiatan A dan kegiatan pembinaan atau kegiatan B memiliki karakteristik dan perbedaan. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka akan ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan efektif. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A. Namun, ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Selanjutnya merupakan tabel dari pembelajaran langsung atau kegiatan A dan juga kegiatan pembinaan atau kegiatan B. Dalam kegiatan A berisikan fakta, pengetahuan distrik, definisi, informasi yang jelas, informasi literal, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik distrik, aturan dan resep, serta algoritma. Untuk kegiatan B, ada berisikan tentang konsep dan prinsip, koneksi sistematis, konotasi, kehalusan atau ironi, simbolisme, abstraksi, informasi berlawanan dengan intuisi, anomali, strategi menggunakan repertoire dan penilaian, penemuan aturan dan resep, serta heuristik. Pertanyaan pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Jadi di sini kelompok kami sering menggunakan kegiatan B, yaitu pembelajaran terbimbing. Pada pembelajaran terbimbing ini, guru menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan mandiri, sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik dan peran guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Karakteristik peserta didik abad ke-21 memiliki 5 aspek keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Nah, pembelajaran yang mendukung karakteristik ini adalah pembelajaran yang terbimbing. Keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik abad ke-21 karena sebagai persiapan mereka yang harus siap bersaing dengan tuntutan zaman di era teknologi yang semakin maju. Selanjutnya, penjelasan mengenai apa sih itu pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung digunakan sebagai upaya untuk melatih siswa agar mampu belajar dengan pembelajaran deklaratif dan prosedural yang sistematis. Artinya, siswa diharapkan mampu menguasai teori, konsep, fakta, serta mampu mempraktikkan atau mendeklarasikannya. Dalam model pembelajaran langsung, guru berperan sebagai pemberi informasi dan bertugas untuk menyediakan media yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran langsung menurut Trianto dalam Fathur Rahman 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, memiliki pengaruh kepada siswa termasuk dalam kegiatan penilaian belajar. Yang ketiga, memiliki sintaks yang disusun berdasarkan poin-poin atau pola keseluruhan serta alur kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar disesuaikan dengan model pembelajaran sehingga bisa mencapai keberhasilan proses pembelajaran.
Di antara beberapa kelebihannya yaitu dapat digunakan dalam kelompok kelas besar maupun kecil. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami konsep teori dan praktik secara jelas. Tiga, mampu menstimulasi siswa untuk tertarik dengan konsep atau mata pelajaran tertentu. Yang keempat, sebagai metode untuk menjelaskan suatu informasi kepada siswa yang kurang berminat dalam membaca dan kurang mampu mengartikan suatu informasi. Yang kelima, bisa digunakan untuk mengutarakan pengetahuan yang tidak ada di buku, terlebih bila guru bisa menceritakan pengalaman hidup dalam menuntut ilmu. Yang keenam, materi yang didapat siswa dengan mode pembelajaran langsung bisa dikontrol secara sistematis, di mana hal ini membuat inti materi bisa tersampaikan dengan jelas. Yang terakhir yaitu mode pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi guru sehingga proses pembelajaran dapat terus dievaluasi dan diperbaiki. Selanjutnya yaitu beberapa kekurangan dari model pembelajaran langsung ini. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki kemampuan mengolah informasi, memperhatikan, mencatat, dan mendengar yang baik. Hal ini bisa menghambat pelaksanaan pembelajaran langsung, kecuali guru bisa lebih sabar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran langsung bersifat pasif, sehingga siswa akan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial, berdiskusi, dan bertanya. Yang ketiga, sebab pembelajaran ini bersifat teacher center, maka guru dituntut untuk memiliki wawasan luas karena harus mampu meyakinkan siswa bahwa pembelajaran akan menyenangkan. Yang keempat, siswa dituntut untuk bisa mengamati guru dengan teliti. Dan yang kelima, model pembelajaran langsung bisa membuat siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan problem solving-nya, independensi, dan keaktifan siswa sendiri. Selanjutnya yaitu beberapa kekurangan dari model pembelajaran langsung ini. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki kemampuan mengolah informasi, memperhatikan, mencatat, dan mendengar yang baik. Hal ini bisa menghambat pelaksanaan pembelajaran langsung, kecuali guru bisa lebih sabar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran langsung bersifat pasif, sehingga siswa akan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial, berdiskusi, dan bertanya. Yang ketiga, sebab pembelajaran ini bersifat teacher center, maka guru dituntut untuk memiliki wawasan luas karena harus mampu meyakinkan siswa bahwa pembelajaran akan menyenangkan. Yang keempat, siswa dituntut untuk bisa mengamati guru dengan teliti. Dan yang kelima, model pembelajaran langsung bisa membuat siswa
Yang pertama ialah panduan yang jelas. Panduan yang jelas adalah pembelajaran terbimbing yang ditandai dengan adanya panduan atau arahan yang jelas bagi peserta didik tentang apa yang harus dipelajari, bagaimana cara melakukannya, dan kriteria penilaian yang digunakan. Yang kedua adalah interaksi guru dan siswa. Nah, di sini guru berperan aktif dalam memberikan bimbingan, mendukung, dan memfasilitasi pembelajaran siswa melalui interaksi langsung, baik dalam sesi kelompok maupun individu. Yang ketiga adalah umpan balik konstruktif. Nah, di sini pembelajaran terbimbing memungkinkan adanya umpan balik langsung dari guru yang membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam pemahaman atau keterampilan mereka. Yang keempat adalah tujuan pembelajaran yang jelas. Pembelajaran terbimbing memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik dan dapat diukur, yang membantu siswa fokus dan mengarahkan upaya pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Di sini guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, seperti diskusi kelompok, pemodelan, latihan praktis, dan proyek kolaboratif. Selanjutnya di sini ada kelebihan pembelajaran terbimbing. Yang pertama yaitu siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, mencari dan menemukan. Yang ketiga, mendukung kemampuan problem solving siswa. Yang keempat, memberikan wahana interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Yang terakhir yaitu materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. Selanjutnya di sini ada kekurangan pembelajaran terbimbing. Kekurangannya yang pertama yaitu untuk materi tertentu saja, jadi waktu yang tersita lebih banyak. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Fakta di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Yang terakhir yaitu tidak semua topik pelajaran cocok dengan model ini. Umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model ini. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.